Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan ridhonya lah kami dapat menyelesaikan tugas kimia analitik mengenai analisis kation golongan satu. Shalawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang insya Allah selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kation golongan satu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama adalah Adi Setiawan, kemudian Jian Pitaloka, Suarda Dua Imatudela, Yunsi Unasyah, Febita Grisenda, Ayu Setianingrum, dan Rifki Husnul Khuluq. Saya akan menjelaskan mengenai kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan ion akan tertarik ke katoda. Kemudian klasifikasi kation golongan 1. Kation-kation golongan 1 diendapkan sebagai garam klorida. Pemisahan kation golongan 1 dari suatu campuran sebagai garam klorida didasarkan fakta bahwa garam klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam, yaitu pH 0,5 sampai 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan 1 terdiri dari Ag+, Hg+, dan Pb2+. Analisis kation golongan 1. Analisis kation terdiri dari pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation yang baru. Analisis kation golongan 1. Untuk memisahkan ketiga kation, yaitu Ag+, Pb2+, dan Hg+, kita menambahkan HCl 6 molar pada sampel uji. Kation golongan 1 akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ag+ ditambahkan Cl- menjadi AgCl. Dan 2Hg+ ditambah 2Cl- menjadi Hg2Cl2. Ini saat Cl- ditambahkan Ag+, maka akan membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Kemudian identifikasi Pb2+. Endapan PbCl2 akan larut dengan kenaikan suhu. Karena itu, PbCl2 dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain dengan menambahkan air panas, kemudian mensentrifuge dan memisahkannya dari larutan. Adanya Pb2+ dapat diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan berwarna kuning, atau dengan H2SO4 membentuk endapan berwarna putih. Reaksinya sebagai berikut. Ini adalah reaksinya. Kemudian saat Pb2+ tambahkan CrO4 2- menghasilkan endapan kuning PbCrO4 2-. Identifikasi Hg+. Hg+ dan Ag+ dapat dipisahkan dengan penambahan NH3. Jika ada Hg2Cl2, maka dengan NH3 akan bereaksi sebagai berikut. Membentuk HgNH2Cl yang berwarna putih dan NH4Cl yang berwarna hitam. Endapan yang teramati menjadi berwarna abu-abu, sedangkan penambahan amonia terhadap Ag+ menyebabkan endapan AgCl larut kembali karena terjadi pembentukan kompleks AgNH32+ yang stabil. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah reaksinya. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi Ag+. Adanya Ag+ dapat diuji dengan menambahkan asam kuat HNO3 6 molar. Ion H+ akan mendekomposisi kompleks AgNH32+, sehingga Ag+ akan bebas dan bereaksi dengan Cl- yang sudah ada membentuk endapan AgCl kembali. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini saat ditambahkan HNO3 membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Nah, garam klorida dari kation golongan 1 terdiri dari Hg2Cl2, AgCl, dan juga PbCl2. Identifikasi terhadap ketiga kation tersebut setelah terpisah adalah sebagai berikut. Pb2+ dapat direaksikan dengan K2CrO4 yang akan membentuk PbCrO4 yang membentuk endapan berwarna kuning. Kemudian Ag+ dapat diidentifikasi dan direaksikan dengan Ki sehingga terbentuk Agi.
yaitu membentuk endapan kuning muda, atau mengasamkan filtrat yang diperoleh dari pemisahan dengan asam nitrat encer, sehingga kompleks AgNH3 dua kali terurai kembali dan dihasilkan endapan putih AgCl. Reaksinya adalah sebagai berikut. Membentuk AgI dengan endapan berwarna kuning muda. Kemudian HGI dapat diidentifikasi dari warna endapan dengan Ag+. Adanya Hg2+ ditandai dengan adanya endapan berwarna hitam. Reaksinya sebagai berikut. Ini adalah skema analisis kation golongan 1. Jadi ketiga kation tersebut yaitu Ag+, Hg+, dan Pb2+, ditambahkan HCl, membentuk AgCl, Hg2Cl2, dan PbCl2, yaitu membentuk endapan putih. Kemudian ditambahkan air panas, membentuk Pb2+, AgCl, dan Hg2Cl2. Kemudian Pb2+ ditambahkan K2CrO4, membentuk PbCrO4, yaitu endapan berwarna kuning. Kemudian AgCl ditambahkan NH3 menghasilkan AgNH32+ dan Cl-. Kemudian Hg2Cl2 ditambahkan NH3 menghasilkan Hg berwarna hitam dan HgNH2Cl berwarna putih. Kami memberikan contoh soal untuk kation golongan 1. Soalnya masih cukup mudah, yaitu suatu sampel diketahui mengandung kation golongan 1. Penambahan K2CrO4 pada filter air panasnya membentuk endapan kuning. Endapan sisa setelah penambahan air panas larut seluruhnya dengan penambahan amoniak. Tentukanlah kation yang ada dan tidak ada. Di sini kami sudah memberikan jawabannya. Jadi kation yang ada, yang pertama adalah Pb2+. Hal ini karena Pb2+ larut dalam air panas dan membentuk endapan kuning dengan K2CrO4. Reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Pb2+ tambahkan 2Cl- menghasilkan PbCl2. Kemudian kation yang ada yang kedua adalah Ag+. Karena Ag+ larut dengan NH3 dengan reaksi sebagai berikut. Kemudian kation yang tidak ada adalah Hg+, karena jika ada Hg+, maka endapan tidak akan larut seluruhnya dengan penambahan amoniak. Demikianlah presentasi dari kami mengenai analisis kation golongan 1. Jika selama pemutaran video ini saya mempunyai salah-salah dalam perkataan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.